Ya, selamat siang Tribuners. Pemerintah memutuskan melarang media sosial menjadi platform jual beli. Ini terkait dengan fenomena TikTok Shop yang ditenggarai menjadi penyebab pasar konvensional sepi pengunjung yang juga berdampak pada UMKM. Keputusan pemerintah melarang TikTok Shop dan media sosial lainnya menjadi platform jual beli akan diatur dalam revisi Peraturan Menteri Perdagangan atau Permendak nomor 50 tahun 2020 terkait dengan perdagangan elektronik. Jadi Tribuners dalam revisi Permendak nomor 50 tahun 2020 ini, pemerintah hanya memperbolehkan media sosial untuk promosi seperti televisi dan radio. Dan di media sosial ini tidak boleh ada transaksi langsung. Kemudian pemerintah juga akan melarang media sosial merangkap sebagai e-commerce untuk mencegah penyalahgunaan data pribadi masyarakat. Nah, jadi tidak boleh nih menyatukan data dari dua platform yang berbeda karena dikhawatirkan akan menjadi penguasa algoritma. Nah, kemudian Tribuners, terkait penjualan barang dari luar negeri, revisi Permendak ini juga akan mengatur daftar barang yang mendapatkan izin untuk diperjualbelikan atau positive list. Jadi perdagangan produk impor tersebut juga akan mengikuti aturan yang sama dengan perdagangan luring dalam negeri. Nah, pemerintah juga akan membatasi transaksi barang impor yang dijual di platform digital harus bernilai di atas $100 Amerika Serikat. Dan terkait keputusan pemerintah ini, Tribuners, saya, Afiatia Konibili, akan ngobrol-ngobrol dengan pengamat ekonomi digital dari Indef, Mas Nailul Huda. Ya, selamat siang, Mas Nailul Huda. Apa kabar, Mas? Alhamdulillah baik. Semoga Alhamdulillah Mbak baik. Via dan teman-teman Tribuns juga baik ya. Ya, kita sudah mendengar ya Mas ya kalau misalnya Ya. pemerintah memutuskan untuk melarang TikTok Shop berjualan dan media sosial lainnya untuk menjadi platform jual beli gitu Mas. Nah, ini dari pendapat Mas sendiri mengenai keputusan ini gimana Mas? Iya Mbak. Jadi saya mau mengutip data dulu ya dari BPS gitu kan. Ada tingkatan-tingkatan yang saya rasa itu bisa mencerminkan step by step dari UMKM untuk go digital. Nah, yang pertama adalah UMKM untuk go digital, dia penjualan melalui yang pertama instant messengers seperti WhatsApp dan sebagainya. Nah, dia pada tahap ini dia menjual kepada circle-circle-nya gitu kan. Nah, ini banyak sekali kalau kita lihat 90% pelaku UMKM kita menggunakan instant messenger untuk berjualan. Nah, yang kedua adalah 64% pelaku UMKM kita berjualan melalui media sosial. Jadi setelah dia sudah stable di instant messenger, mereka lebih mengembangkan lagi untuk pasarnya melalui media sosial. Makanya kita banyak melihat para pelaku UMKM ini untuk berjualan di IG, sekarang ada TikTok dan sebagainya, Facebook ya dan sebagainya. Nah, setelah mereka mempunyai pangsa pasar lebih luas, produknya udah dikenal, mereka masuk ke e-commerce atau marketplace gitu kan. Di mana ada sekitar ya 25-30% UMKM kita sudah menggunakan marketplace ataupun e-commerce. Nah, yang paling akhir itu tentu saja mereka diharapkan bisa mempunyai website pribadi gitu kan. Nah, artinya apa? Artinya adalah media sosial ini memegang peran penting dalam proses digitalisasi UMKM. Jadi step by stepnya itu kelihatan jelas gitu. Pertama, mereka menggunakan WhatsApp, mungkin WhatsApp bisnis dan sebagainya. Kemudian mereka memakai TikTok, IG Shop dan sebagainya. Nah, kemudian mereka menggunakan e-commerce gitu. Nah, ini kan tingkatan-tingkatan untuk bisa digitalisasi penjualan UMKM. Nah, kalau itu dihilangkan, mereka tidak boleh untuk bertransaksi secara langsung di media sosial, itu ada satu langkah yang menurut saya itu hilang gitu. Untuk UMKM ini bisa go digital secara sepenuhnya. Karena gini Mbak, karena yang namanya media sosial ini kan kita nggak bisa mengatur ya percakapan antar individu gitu kan. Bisa saja ini saya sama Mbak Via berkomunikasi via IG itu sama-sama menanyakan barang gitu. Barang ini dijual nggak? Barang ini berapa harganya? Oke, deal. Saya transfer via e-banking, terus kirimnya via
ya bisa via JNE, JNT, PT Pos dan sebagainya gitu kan. Itu semuanya terjadi di media sosial. Nah, yang ini saya tekankan itu kebijakan untuk melarang social commerce ataupun penggabungan media sosial dengan e-commerce itu menurut saya langkah yang mundur dari pemerintah bahwa ya ini harusnya difasilitasi, diberikan peraturan dan sebagainya, bukan melarang gitu. Jadi saya pribadi cukup cukup ini juga ya, cukup menyayangkan juga ada statement untuk melarang adanya social commerce. Oke, jadi kalau menurut Mas Huda malah mundur kita ya Mas ya, sekarang posisinya dengan adanya larangan ini. Pasti mundur, Mbak. Karena kita kan pasti ya kita semua sepakat ya di sini ya. Itu kan ada disrupsi kan sebenarnya kan, ada disrupsi teknologi di mana hal ini sebenarnya juga terjadi di semua sektor gitu kan. Even kalau kita lihat yang paling ketara kan pajak sorry ojek online dengan ojek pangkalan gitu kan. Itu kan sama saja kan, tapi kita nggak bisa membendung disrupsi teknologi ini. Nah, sama saja sebenarnya ketika kita melihat zaman sudah banyak yang menggunakan online gitu kan, kehadiran media sosial sebagai social commerce itu juga salah satu yang memang harus dihadapi gitu. Nah, kita harusnya kita kan ya sekarang gini, kalau kita dilarang gitu, apakah pemerintah punya akses untuk melihat percakapan antar pengguna gitu. Terus kemudian kalau saya transaksi di IG, apakah saya melanggar peraturan gitu? Apakah IG-nya melanggar peraturan dan sebagainya? Itu kan susah gitu kan. Terus kita nggak bisa mengendalikan interaksi di media sosial gitu. Apakah itu interaksi menanyakan kabar, menanyakan pekerjaan, atau menanyakan mengenai jual beli barang. Itu kita nggak bisa mengatur soal itu gitu. Nah, sebelumnya juga kalau kita lihat media social commerce ya, social commerce ini kan sebelum TikTok Shop ini booming juga sudah ada sebenarnya kan. Kalau kita flashback ke zaman dahulu kita ada Kaskus dan sebagainya gitu kan, di mana Kaskus ini kan sebagai forum media sosial gitu kan. Nah, terus kemudian berkembang ada forum jual beli dan sebagainya. Nah, apakah ini dilarang? Kan enggak gitu kan. Jadi buat saya pemerintah juga harusnya melihat secara komprehensif untuk sebelum menandatangani uh, peraturan Permendak revisi Permendak nomor 50 tahun 2020. Oke, apakah butuh aturan penunjang lainnya Mas selain revisi Permendak ini Mas? Iya, saya pribadi gini. Sebenarnya pada dasarnya social commerce itu kan juga online commerce kan. Dia menjual barang dengan bantuan internet, dengan bantuan teknologi dan sebagainya. Nah, ini kan sebenarnya kan sama dengan e-commerce gitu kan. Nah, kita lihat Permendak ini sudah mengatur e-commerce secara detail. Bukan bisa didetailkan lagi, tapi sudah bagus lah. Nah, yang kurang adalah social commerce di sini. Nah, saya pribadi sebenarnya meminta untuk di Permendak, revisi Permendak ya, revisi Permendak nomor 50 tahun 2020 itu memasukkan secara rinci pengaturan social commerce. Misalkan dari sisi perpajakan bahwa saat ini penjual di social commerce itu ya itu tidak dipungut PPN untuk setiap transaksinya, dan juga tidak wajib untuk ber-NIB, tidak wajib untuk ber-NPWP. Nah, makanya barang-barang yang dijual di social commerce itu jauh lebih murah, ya kan? Nah, yang kedua itu adalah ya aturan mengenai bahwa barang-barang impor itu harus dibatasi di e-commerce maupun social commerce gitu. Nah, tadi terkait yang pertama, itu adalah salah satu cara pemerintah ini untuk menciptakan level paling field yang sama, yang setara antara pelaku penjualan offline maupun online. Jadi kalau kita lihat yang offline yang di mungkin di ITC dan sebagainya itu kan dia selain nyewa ruko, mereka kan juga harus mengungut PPN, bayar pajak, kemudian juga ya pajak penghasilan, pajak toko dan sebagainya gitu kan. Nah, di social commerce itu nggak ada gitu kan. Nah, apakah itu adil gitu kan? Apakah itu setara? Kan enggak kan. Nah, kita yang dorong adalah hal-hal seperti itu gitu. Nah, bagaimana ya masukkan di revisi Permendak nomor 50 tahun 2020 itu bahwa social commerce itu juga wajib dikenakan pajak dan sebagainya.
Jadi kita melihat didorong ke arahnya ke menciptakan level profit yang setara antara pelaku penjualan offline dan pelaku penjualan online. Oke, berarti ini juga agak merambat ke arah tenaga kerja ya Mas ya, karena ini kan ada sektor baru nih dengan hadirnya TikTok Shop ini. Kalau misalnya kita lihat ya fenomenanya Mas, mungkin sering lewat di FYP kita tuh Mas, di mana para host-host TikTok Shop itu berjualan saling berdampingan, bahkan cuman dibatasin bilik-bilik untuk menghadirkan jualan di TikTok Shop itu Mas. Dengan adanya ini kan berarti agak sedikit terancam ya pekerjaan mereka Mas. Iya, sebenarnya kalau kita lihat lagi Mbak, kalau misalkan memang ini kan sebenarnya kan yang dilarang itu adalah social commerce kan. Tapi TikTok sebenarnya bisa jadi e-commerce gitu. Tentu dengan segala kekurangan dan kelebihannya lah ya. Nah, kalau saya pribadi sebenarnya memang ada disrupsi ataupun ada restriksi lah bagi konten kreator, influencer, affiliate dan sebagainya yang dia nggak bisa lagi berjualan di media sosial TikTok gitu. Tapi mereka juga sebenarnya bisa juga berjualan di TikTok Shop nantinya ketika mungkin mereka mau menciptakan sister app baru gitu. Nah, yang saya heran adalah ketika kita ngomongin tenaga kerja gitu ya, tenaga kerja dan sebagainya gitu. Nah, ini nggak jadi pertimbangan juga gitu kan bagi pemerintah bahwa ya sebenarnya kalau kita lihat ya media sosial itu juga kan media sosial kan sebenarnya kan di ya pemerintah men-state ya kalau media sosial hanya untuk menampilkan barang gitu kan. Nah, bisa saja kan sebenarnya kan kita si ya ada konten kreator live di TikTok as media sosial terus mereka menempatkan link gitu kan. Terus linknya itu sangkut pautnya tersangkut ke sister app-nya TikTok, TikTok Shop gitu kan. Kan sebenarnya sama aja gitu kan. Nah, itu kan ada jauh beda gitu kan sebenarnya kan. Jadi tenaga kerja saya rasa sih pasti akan terdistraksi, tapi buat saya itu masih tidak masih bisa diakalin gitu. Nah, yang jadi masalah adalah kebijakan ini kan sebenarnya kebijakan yang tidak efektif gitu kan. Sebenarnya kan kebijakan ini ingin melihat bahwa ya didorong si TikTok ini dia punya app pribadi gitu, app sendiri untuk TikTok Shop gitu. Apa bedanya gitu loh dengan satu menu di TikTok apps as media sosial gitu, nggak ada beda gitu, masih bisa untuk mengarahkan ke TikTok Shop dan sebagainya. Nah, yang saya heran itu kenapa ada muncul uh, ingin memisahkan hal tersebut gitu, karena bagi saya itu tidak terlalu efektif gitu. Jadi ya, ya ini salah satu pembuatan kebijakan yang menurut saya juga uh, kemungkinan nggak akan efektif, Mbak. Nah, ini yang memang saya rasa kebijakan yang harusnya ada telaah lebih dalam ya soal itu. Nah, untuk kalau kita melihat ekonomi digital ya, ekonomi digital ini kan menyumbang sekitar 70%, disumbang sekitar 70% dari e-commerce gitu kan, dari online commerce. Nah, menurut saya pribadi sebenarnya untuk ketika itu ada restriksi dan sebagainya, itu pasti akan ada perlambatan di situ. Tapi saya pribadi sih sebenarnya nggak akan terlalu berpengaruh sih Mbak, karena kan share dari TikTok kan juga kecil juga kan. Dia dibandingkan Shopee, Tokopedia itu jauh gitu. Jadi menurut saya nggak akan terdampak ke ekonomi digital maupun untuk ekonomi uh, secara umum gitu. Yang saya khawatirkan adalah sebenarnya gini Mbak, ketika aturan ini ya tidak menyangkut dan lebih fokus ke pemisahan aplikasi. Nah, ini yang saya mungkin adalah untuk fokus ke barang-barang impor itu semakin berkurang. Nah, contohnya gini, barang impor ini kan ada dua ya di online commerce kan. Ada cross border commerce, ada yang dia memang barangnya sudah ada di Indonesia, dijual oleh seller lokal. Kalau cross border commerce itu kan dia dijual oleh sellernya seller luar negeri gitu kan. Nah, yang jadi masalah adalah yang dia barangnya sudah di Indonesia, dia dijual bebas di dalam negeri melalui online commerce gitu. Dan itu jumlahnya sangat banyak sekali, Mbak. Nah, ini yang kenapa sih saya concern terhadap ini gitu kan? Karena barang-barang impor ini dia dijual sangat murah sekali. Nah, di online commerce itu lebih murah lagi karena ada beberapa
persyaratan tadi yang tidak dipenuhi oleh platform social commerce seperti tadi pungutan pajak, kemudian dan sebagainya. Nah, produk-produk di e-commerce, di social commerce itu bisa murah karena mereka tidak menyertakan sertifikasi. Banyak sekali barang-barang yang dia tidak tersertifikasi SNI. Makanan yang dia tidak tersertifikasi halal. Kosmetik yang dia tidak tersertifikasi BPOM. Nah, ini menyebabkan barang-barang ini masuk ke Indonesia tuh dengan harga yang murah gitu. Nah, padahal untuk produsen kita, untuk dia bisa menjual barang, itu harus memenuhi sertifikasi tersebut gitu. Nah, anehnya dan lucunya di China sana, ketika kita lihat di situsnya Alibaba dan sebagainya, itu mereka menyertakan loh sertifikasi produknya seperti SNI, halal, BPOM di halaman produk itu. Jadi kalau kita mengklik makanan gitu kan, itu ada keluar sertifikasinya apa aja dan sebagainya gitu. Nah di Indonesia tuh enggak gitu. Jadi konsen saya tuh sebenarnya bukan masalah di sosial commerce, masalah TikTok dan sebagainya. Nah barang impor yang sangat merajalela itu mbak. Jadi bayangin 80-90% barang yang dijual di online commerce itu dia merupakan barang impor. Murah banget mbak ini ya. Kalau lihat fenomena Murah. terakhir juga ada kemarahan nih mengenai ada barang-barang sembako yang juga ikut dijual di platform TikTok Shop itu, sehingga semakin panas gitu isu ini, Mas. Nah ini gimana, Mas? Sampai ada sembako yang di live-kan untuk dijual itu, Mas? Iya, sembako juga dijual di e-commerce sebetulnya. Jadi ya memang apapun kan sebenarnya kan barang itu kan bisa dijual di online commerce gitu kan. Mulai dari gula, minyak, beras dan sebagainya gitu kan. Nah, yang kita harapkan kan sebenarnya kan nggak masalah dia dijual di Shopee, dijual di TikTok gitu. Asalkan ya penjualnya sudah memenuhi aturan-aturan yang berlaku juga untuk offline commerce gitu. Misalkan pungutan pajak, PPN ya. Terus kemudian mereka harus NIB, ber-NPWP dan sebagainya gitu kan. Terus kemudian kalau ada mereka barang impor, mana sertifikasi produknya, mana SNI-nya, mana halalnya, mana BPOM-nya. Itu yang harus kita samaratakan gitu kan. Jadi perlakuan untuk yang offline commerce dan online commerce itu harus sama. Itu yang kita inginkan, Mbak. Jadi kita mau mewujudkan ekonomi berkeadilan itu ya, Mas ya, dari adanya fenomena TikTok Shop ini ya, Mas ya. Iya, tentu kita kan ya kue ekonomi digital kita kan besar ya, Mbak ya. 400 triliun lebih untuk e-commerce saja. Nah, siapa yang menikmati itu? Yang selama ini menikmati itu segelintir kalangan, terutama mereka yang jual beli impor, jual beli barang impor. Dan uangnya lari kemana? Lari produsen dari luar negeri. Kita kedapatan apa? Kedapatan ya mungkin kedapatan bisnis logistik, kedapatan bisnis payment, gitu kan. Tapi untuk sektor real, untuk dia UMKM produsen, itu nggak ada gitu. Sedikit sekali mereka yang memang termanfaatkan dari ekonomi digital. Nah, makanya kita dorong gitu Mbak. Dorong bahwa ya ekonomi digital kita harusnya bukan dipenuhi oleh produk impor. Makanya salah satu yang kita dorong juga itu adalah pemenuhan kuota etalase. Nah, ketika kita bicara mengenai kuota etalase, sebenarnya ini sudah dilakukan di pasar modern atau pasar retail modern, di mana 30% dari etalase di pasar retail modern itu harus produk lokal atau produk UMKM lokal. Jadi itu kita minta juga diterapkan yang sama ke e-commerce, social commerce maupun online commerce lainnya. Sehingga nanti 30% lah kita bisa, produsen lokal kita bisa menikmati kue ekonomi digital yang begitu besar gitu. Sehingga ekonomi digital kita adil bagi semua golongan. Siap. Nah, terkait ekonomi digital ini, Mas Huda, pasti akan ada terus terobosan baru ke depannya. Bahkan kalau misalnya Pak Jokowi itu mengakui regulasi itu selalu kalah dari perkembangan teknologi ya, Mas ya. Nah, ini
mungkin ada saran atau masukan kepada pemerintah apa yang harus dilakukan nih supaya tetap keep up dengan perkembangan teknologi yang harus diselaraskan juga dengan perkembangan ekonomi digital ya Mas? Iya, jadi gini Mbak, sedikit cerita saja gitu kan. Tahun 2019, pemerintah mengeluarkan PP 81, kemudian ditindaklanjuti dengan Permendak nomor 50 tahun 2020, ya kan. Nah, pada saat itu yang diatur secara detail adalah e-commerce gitu kan. Saat itu kita melakukan ya membuat mini riset gitu kan. Kita menemukan fakta bahwa ketika ada aturan ya, ada aturan yang ketat di e-commerce, itu akan ada perpindahan mungkin secara signifikan ya dari pedagang-pedagang di e-commerce dia menuju ke social commerce. Mereka yang dulu mungkin berdagang di Shopee, berdagang di Tokped dan sebagainya, mereka akan pindah berdagang via IG dan sebagainya. Nah, itu kita sudah sampaikan dan itu harus ditangkap oleh pemerintah bahwa itu harus diatur juga gitu. Nah, itu 2019 dan diaturnya baru mau ditandatangani hari ini. Jadi lama sekali gitu. Nah, ini yang jadi kekhawatiran juga gitu kan. Ada satu lagi sebenarnya setelah social commerce ini, ada instant messenger commerce. Oh, instant WhatsApp, commerce. Iya WhatsApp itu sudah punya fitur WhatsApp Business, ya kan. Ngobrol-ngobrol terus tawarin produk, mereka punya katalog, bisa transaksi di situ, transaksi via mobile banking, ngirim via logistik perusahaan, Nuvana Logistik Indonesia. Apakah itu nanti akan dilarang juga sama presiden kita atau pemerintah kita? Bisa jadi dilarang. Karena pada dasarnya ya pemerintah kita akhirnya suka mempunyai kebijakan yang dia tidak boleh dilarang. Ya kan? Tidak ada bauran kebijakan yang dia sebenarnya bisa mengikuti perkembangan zaman. Gitu. Oke, siap. Kalau masyarakat itu nantinya dari social commerce ini pindah ke WhatsApp, saya rasa itu nanti akan jadi pertimbangan baru lagi. Mungkin ini kita ngobrol nih tahun 2023 gitu ya. Mungkin nanti sekitar 2027 atau 2026 lah, itu akan ada pembicaraan kita blokir WhatsApp gitu. Jadi istilahnya nggak komprehensif gitu. Makanya kita atur gitu kan di situ untuk saat ini social commerce, instant message commerce dan sebagainya itu masuk dalam Permendak nomor 50 tahun 2020. Tidak dilarang, tapi kita berikan pengaturan. Pengaturan apa tadi yang seperti saya sebutkan, ada penyetaraan pajak, terus kemudian ada sertifikasi untuk barang impor, kemudian juga ada hal-hal yang memang saya rasa itu bisa menciptakan level playing field yang sama antara penjual di offline dengan penjual di online. Oke, siap Mas. Berarti kita tinggal menunggu nih rinciannya yang akan keluar dari Permendak 50 nomor tahun 2020 ini. Mungkin sore ini akan diteken, kita sama-sama menanti perintilannya apa aja sih ya Mas ya yang bakal diatur. Apakah nih tadi 3 poin yang Mas sudah sarankan, ada pajak, sertifikasi, ini apakah masuk nih ke dalam poin-poin itu, kita tunggu nih Mas. Dan jangan lupa juga tadi kata Mas sudah ada satu lagi yang siap mengancam ekonomi digital kita, yaitu instant message commerce ya Mas ya. Aplikasi WhatsApp nih yang udah ada fitur-fitur barunya yang mungkin aja akan menimbulkan sesuatu yang fenomenal lagi ya Mas ya. Nah ini pemerintah harus segera mengantisipasinya supaya ekonomi digital kita juga tetap terus aman ya Mas. Oke, terima kasih Mas sudah hari ini ngobrol-ngobrolnya. Terima kasih juga Tribuners telah menyaksikan. Semoga informasi kita hari ini yang kita tampilkan dapat bermanfaat bagi Tribuners semua. Selamat kembali melanjutkan aktivitas. Saya Apvia pamit undur diri. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.